Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan terkait dengan IP address atau pengalamatan dalam sebuah jaringan. Teman-teman mungkin bisa memperhatikan, jika ada yang nanti belum dipahami, bisa bertanya. Nah, jadi dalam sebuah jaringan komputer, masing-masing komputer itu bisa berkomunikasi ketika masing-masing host atau komputer tersebut mempunyai alamat. Sehingga dengan alamat tersebut kita dapat berbagi resource, berbagi sumber file maupun yang lain, ataupun berkomunikasi. Nah, pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang struktur IP address. Kemudian ada classful IP address, batasan dan masalah dengan classful IP address, subnetting, SIDR, dan IPv versi 6. Jadi saat ini di dalam ilmu jaringan komputer sudah ada namanya versi IP versi 4 dan IP versi 6. Masing-masing mempunyai model dan hierarki sendiri-sendiri. Nah, di dalam jaringan, model format IP address itu seperti ini. Jadi IP itu terdiri dari 32 bit ya. 32 bit, kemudian di sana ada namanya source IP address dan destination IP address. Nah, masing-masing 32 bit itu tadi memuat ada namanya header ya. Kemudian ada tipe servisnya dan sampai dengan dikirim kemana. Nah, ini adalah model header IP address. Teman-teman bisa perhatikan. Jadi di situ menggambarkan tujuan pengiriman ke sumber pengiriman ke 128.143.137.144 atau yang biasa disebut pengalamatan ini menjadi pengalaman oktat ya. Yang oktat. Nah, IP address itu adalah pengalaman global untuk interface suatu jaringan. Ya, sebuah IP address terdiri dari 32 bit identifier, kemudian mengkodekan nomor jaringan yang biasa disebut sebagai network prefix dan nomor hostnya atau ID host ya. Nah, seperti ini ditulis dalam bentuk decimal notation, jadi dipisahkan dengan titik tadi. Tiap bit diidentifikasikan dengan nomor desimal dalam range 0 sampai 255. Range 0 sampai 255 itu jika dihitung jumlahnya totalnya adalah 256 host. Nah, kenapa kok 256? Karena nolnya dihitung. 0, 1, 2, 3, nah sampai seterusnya 255, total range-nya menjadi 256. Contohnya, ya. Byte pertama Anda perhatikan 1000. Kemudian byte yang kedua ada 10001111 ya. Dan seterusnya. Kemudian diidentifikasikan menjadi sebuah alamat IP. 100 itu sama dengan 128, 143, kemudian 137, 144. Nah, ditransformasikan dalam suatu IP. Seperti bahasan kemarin bahwasanya komputer itu mengenal bilangan biner ya, yakni bilangan yang terdiri dari angka 0 dan angka 1. Network prefix dan host number. Network prefix mengidentifikasikan suatu jaringan dan host number mengidentifikasikan suatu host spesifik. Nah, misalkan nanti kita praktekkan kalau kita ngeset jaringan ada IP misalkan 192.168.1.5 gitu ya. Maka network prefix-nya berapa? 192.168.1. Host number-nya berapa? 5 yang terakhir tadi. Nah, seperti itu. Network prefix secara implisit didefinisikan sebagai
class based addressing ya. Jadi network prefix itu kalau kita setting di PC 4, jika terjadi jika IP-nya 192.168 1 titik sekian tadi, maka 3 titik pertama ya itu disebut sebagai network prefix. Kemudian ini ada sebuah contoh 128.143.137.144. Network ID-nya berapa? Network ID-nya adalah 128.143.0.0. Host ID-nya berapa? 137.1.144. Net mask-nya, network mask-nya adalah 255.255.0.0 atau kalau tadi di kodekan ya seperti itu. Prefix notation-nya. Nah, kalau ada prefixnya, ada prefix kelipatannya biasanya 8 ya. Ada 16, ada 24 dan seterusnya. Maka kalau ditulis prefix 128, 143, 137, 144 prefix 16. Prefix 16 itu sama dengan panjangnya 16 bit. Nanti kalau di mikrotik akan detail lagi. Mungkin pertemuan selanjutnya, ketemuan fisik ya. Jadi saya sudah mengagendakan minimal tiap bulan atau 4 pertemuan. Pertemuan keempatnya kita bisa tatap muka. Ini sudah pertemuan 3. Mungkin pertemuan ke depan kita bisa praktek yang jaringan lokal, pengkabelan, wireless dan pengalamatan. Nah, ini adalah membuat kelas ya. Pengelasan dalam IP address. Teman-teman, selain pengelasan IP address yang akan saya sampaikan ini, yang perlu diketahui oleh teman-teman ada namanya IP address public dan IP address privat ya. IP address public tentu digunakan untuk jaringan internetnya, yang privatnya ya untuk latihan ataupun untuk IP address tertentu ya. Saat IP address distandarkan tahun awal 80-an ya, dibagi dalam 4 kelas. Mungkin kelas ini sudah tidak saking banyaknya jaringan sehingga mungkin versi 4 sudah tidak bisa memadai. Namun sebagai keilmuannya teman-teman setidaknya tahu ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kelas A itu prefixnya berapa atau panjang jaringannya? Prefixnya adalah 8 bit. 8 bit itu jika dibuat host akan muat ribuan jaringan ya, jaringan. Kemudian ada kelas B yang 16 prefix. Ada kelas C. Kelas C prefixnya 24. 24 itu setiap hostnya dari setiap network ID-nya itu memuat kurang lebih 256 host ya. Kemudian ada kelas D untuk multicast, kelas E untuk eksperimen. Namun yang perlu Anda ketahui ya kelas A, kelas B, kelas C. Ya. Kelas D dan E-nya apa? Untuk latihan-latihan atau untuk jaringan privat tadi. Misalkan 192, 168 itu kalau dipakai di jaringan publik ya tidak bisa ya. Tiap IP address mempunyai satu kunci yang mengidentifikasikan kelas ya. Kelas A mulai dengan 0, kelas B mulai dari 10, kelas C 110 dan kelas D 110, kelas E 11110. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jika ya di dalam jaringan itu terdapat 4 titik yang memisahkan. Nah, kalau dipakai jaringan di kelas A, titik pertamanya itu adalah kelas A ya. Kalau dipakai pengelasan ya, titik pertamanya adalah kelas A. Titik keduanya ya kelas B. Titik ketiganya kelas C ya. Dan yang titik keempatnya adalah hostnya atau host numbernya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada
kalau dia masuk jaring kelas A misalkan 10.0.0.0 dan seterusnya, maka dia masuk kelas A. 36 titik sekian sekian berarti masuk kelas A. D-nya multicast group ID, kelas E-nya untuk privat, pelatihan dan seterusnya. Ya. Nah, diperhatikan tadi ya, setiap titik tadi terdiri dari 8 bit ya. Masing-masing 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Sehingga makanya tadi di kelas D-nya prefiknya berapa? 24 ya. Kelas D-nya 24 prefiknya. Kelas A yang titik pertamanya network ID, titik keduanya adalah host ID, begitu juga titik ketiga dan keempatnya masuk host ID. Masing-masing host ID kalau di sini mempunyai muatan lagi, muat sekian ribu ya. Nanti bisa dihitung, ada kalkulatornya. Kelas B pada bit pertama dan bit kedua, berarti titik pertama dan titik kedua itu network ID, titik ketiga dan 4 adalah host ID-nya. Ya. Kelas D-nya network ID, bit pertama, bit kedua dan bit ketiga. Ya. Host ID-nya adalah bit yang keempat. Nah, terminologi dalam pengamatan IP address yang pertama adalah network address, host address, subnet mask, default gateway, broadcast address. Nah, ini yang agak mulai ada titik terang. Kalau tadi urusannya dengan angka, ini adalah dengan makna-makna ya. Network ID merupakan identitas jaringan atau menunjukkan jaringan tempat komputer itu berada. Ingat-ingat, network ID adalah identitas jaringan atau menunjukkan jaringan tempat komputer itu berada. Host ID, namanya host berarti unit tersebut ya, bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan workstation, server, router, atau semua host TCP/IP dalam jaringan tersebut. Dalam satu jaringan, host ID harus unik, tidak boleh ada yang sama. Kenapa demikian? Agar tidak terjadi bentrok. Oke, maaf ada gangguan. Kemudian dalam satu jaringan host ID harus unik tadi ya. Unik artinya tidak boleh terjadi duplikasi atau double. Nah, subnet mask adalah angka 32 bit yang digunakan untuk membedakan net ID dan host ID, sekaligus menunjukkan letak suatu host apakah berada di jaringan lokal atau jaringan lain. Teman-teman perhatikan, ini kelas A. Kelas A itu jika dihitung itu bentuknya adalah ini 255.0.0.0, berarti dia di kelas A. Berarti 0 sampai 255 di titik oktat pertama ini atau 8 bit pertama ini dia adalah jaringan kelas A. Kelas B-nya berapa? Kelas B-nya di 0 sampai 255, yang di sini 0 sampai 255, yang belakangnya ini adalah host ID-nya. Yang ini adalah network ID-nya. Ya. Ini network ID, belakangnya network ID. Kelas C-nya ya, karena prefiknya 24, berarti dia berada di jaringan apa? 255, 255, 25 titik sekian sekian ya. Ini subnet mask-nya. Nah, ini kalau di bilangan bukan ya 8 ini. Titik 111 1111.
Nah, ini adalah ada alamat ya. Alamat IP 202462493 ya. Subnet masnya 255. Berarti dia berada di prefix 24 ya, prefix 24 kelas C. Network ID-nya adalah 202.46.249 ya, titik 0. Nah, ini yang bawah ini adalah hitungan. Saya sarankan teman-teman ketika menghitung ini pakai IP kalkulator. Biasanya akan mudah memahami kalau sudah bermain dengan router atau bermain dengan praktikum. Kalau teori memang sulit, ya, agak sulit karena memahami angka-angka. Tapi kalau sudah praktik, ya, teman-teman akan belajar menghitung pula, ya. Default gateway address, ya, disebut gateway atau yang biasa disebut gerbangnya jika suatu jaringan terhubung dengan jaringan lainnya melalui satu piranti, bisa router, bisa gateway, bisa modem dan seterusnya. Apabila suatu host hendak mengirimkan pesannya ke host yang lain tetapi tidak pada jaringan yang sama, maka akan dikirimkan ke gateway. Alamat ini secara default didefinisikan pada masing-masing host. Ya. Kemudian ada yang disebut sebagai broadcast IP, ya, broadcast IP address, suatu alamat IP dengan tujuan seluruh host yang ada pada jaringan tersebut, ya. Biasanya kalau di Mikrotik broadcast ID, broadcast addressnya 0.0.0.0 ya. Alamat yang digunakan untuk broadcast address adalah alamat yang terbesar dari host address, ya. Nah, ini adalah latihan 202.46.249.33 itu termasuk IP address kelas apa? Kelas apa kira-kira? 202.46.249. Berarti kelas C ya. Subnet masnya berapa? Subnet masnya berarti berapa? 255.255.255.0 ya. Alamat networknya, network ID-nya 202.46.249.0 ya. Alamat broadcast-nya berapa? 202.46.249.255 apa 0? Nah, broadcast-nya adalah 0 ya. Nah, ini skenario pengiriman. Untuk memahami alur pengirimannya host ke host pada jaringan yang sama. Suatu host tidak mengirimkan pesannya maka akan menentukan terlebih dahulu apakah host tujuan berada pada jaringan yang sama atau tidak. Alamat jaringan deploy dengan operasi N antara IP add, ya, IP menambah IP tujuan dengan subnet mas add. Jika host tersebut berada jaringan yang sama, maka pesan akan dikirimkan langsung ke host tujuan. Nah, ini skenario pemasangannya.
Assalamualaikum. Mic-nya belum nyala, Pak. Oke, sorry. Gangguan teknis. Kelihatan ya yang saya presentasikan? Oke, Pak, Ya, kelihatan. perkenalkan Pak. Oke, ini adalah bagaimana contoh dari sebuah pengalamatan IP address. Ini teman-teman bisa di komputer atau di PC-nya masing-masing. Bisa diperhatikan ada jaringan yang sifatnya otomatis dan statis. Statis itu kalau kita inputkan secara manual dan itu menjadi IP address sebuah host tersebut. Kalau otomatis berarti IP address sebuah PC tersebut diberi oleh server pemberi IP address, dalam hal ini DHCP servernya. Teman-teman perhatikan di situ ada IP address statik dengan nomor 192.168.0.46. Kemudian ada subnet masknya 255.255.255.0. Subnet mask 255.255.255.0 tersebut itu memuat sebanyak berapa? Kalau prefixnya 24, maka memuat 256 host, ya. Namun yang bisa dipakai berapa? 1 sampai 254. 0 sama 255-nya tidak bisa dipakai. Kemudian ada default gateway. Default gateway ini yang pertama mengarah kepada IP address yang dipakai gerbang atau induk dari sebuah server tersebut. Rumusnya default gateway-nya adalah satu alamat atau satu network dengan IP address. Dalam hal ini kalau alamat networknya atau network ID-nya 192.168.0, ya, maka default gateway-nya juga 192.168.0. Sekian yang di belakang 0 itu 250 itu adalah host dari gateway tersebut. Jika gateway-nya adalah misalkan 192.168.0.1 itu alamat modemnya atau routernya, maka di situ adalah default gateway-nya. DNS atau domain name server terserah, bisa pakai Open DNS seperti miliknya Google di angka 88 atau miliknya Telkom di 202.194 dan seterusnya, ya. Tergantung penyedia hostnya, ya. Nah, ini adalah konfigurasi IP address, ya. Ini untuk ngecek berapakah IP address laptop atau PC saya. Teman-teman bisa buka di command prompt, ya, atau di CMD command prompt, tinggal mengetikkan ipconfig, maka akan muncul di situ konfigurasi dari IP address teman-teman, ya. Nah, ini yang tadi IP address privat digunakan untuk jaringan internal atau privat, ya. Nah, jadi kalau ada jaringan privat 10.0.0.0, ya, maka subnet masknya adalah 255.000. Range IP-nya adalah 10.0.0.1 sampai dengan 10.255.255.254. Coba dihitung berapa banyak host, ya. 255 pangkat
8 berarti ya. Kemudian ada 172.16.0.0. Ada yang tahu ini IP apa? Web server lokal ya. Jadi kalau Anda install app serve ya, paket app serve itu web server, maka IP-nya 172 sekian-sekian. 192.168.0.1.0. Ya, ini biasa kita biasa pakai ya untuk latihan-latihan. Jadi kalau Anda membuat jaringan lokal dengan alamat 36 titik sekian-sekian, maka dia akan bentrok dengan IP publiknya ya, karena itu bukan IP privat ya. Nah, ini adalah automatic private IP address defaultnya ya, 19169.254. Jadi kalau nggak dapat IP ya, maka dia akan mendapat default. Karena mungkin teman-teman gumun ya, karena tidak bisa connecting atau IP-nya pemberi IP di HCP servernya habis IP-nya, maka yang terjadi PC atau komputer teman-teman itu looping sehingga dapat IP yang mungkin angkanya 169. Nah, ini dari sini silakan jika ada yang ditanyakan, saya buka pertanyaan.